Baik, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak ibu semuanya baik-baik saja. Ya, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dan membacakan surah pendek terlebih dahulu. Ya kan, Bu? Ya, Bu. Pada anak-anak ibu persilahkan untuk berdoa. Doa kita mulai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat diamalkan oleh anak-anak ibu semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tak hadir, Bu? Hadir semua? Ya, karena hadir semua, tak usah lagi disebutkan namanya ya. Ya, jadi untuk sekarang, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ibu tanya dulu. Siapa yang nggak sholat subuh? Tadi subuh? Ayo. Ada nggak? Angkat tangan. 1, 2. Ya, yang perempuan kenapa? Karena halangan ibu? Enggak, ya. Jadi, udah Bu. Untuk selanjutnya sholat subuh ya? Ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh berarti agamanya roboh, ya kan? Kalau tiangnya roboh berarti agamanya akan roboh. Jadi untuk selanjutnya anak-anak ibu silakan melaksanakan sholat. Ya, jadi Bu, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang najis dan tata cara menyucikannya. Jadi ya, najis dan tata cara menyucikannya. Sebelum kita lanjut, ada yang pernah mendengar apa itu najis? Tidak ada yang tahu apa itu najis? Ya, karena nggak tahu, makanya kita belajar tentang najis dan tata cara menyucikannya. Ya, ini dia
itu. Jadi yang kita pelajari yang pertama itu menguraikan pengertian najis. Yang kedua mengklasifikasikan macam-macam najis. Yang ketiga menjelaskan tata cara menyucikan najis. Yang keempat memperagakan prosedur pelaksanaan menyucikan najis. Ya, selanjutnya apa tujuan pembelajarannya? Ini dia. Tujuan yang pertama, setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menguraikan pengertian najis. Yang kedua, setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam najis. Yang ketiga, setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menjelaskan tata cara menyucikan najis. Dan yang terakhir, tujuannya setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu memperagakan prosedur pelaksanaan najis. Jadi Bu, inilah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah nanti selesai, anak-anak Ibu diharapkan mampu menjalankan yang 4 poin ini. Paham Bu? Ya, untuk selanjutnya. Pengertian najis. Ini dia pengertiannya. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa membacanya? Siapa ada yang bisa membacanya? Ya, najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah, najis menurut istilah adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Itulah pengertian najis menurut bahasa dan istilah. Ya, selanjutnya macam-macam dalil tentang najis. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. Ya, perempuan dulu, siapa yang bisa membacanya, Bu? Siapa yang bisa? Ya, kamu dulu. Baca ayatnya, Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. Bisa? Bisa baca, Bu? Ya, siapa yang bisa? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir. Artinya, dan pakaianmu sucikanlah. Dari hadis ini kita mengetahui Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk membersihkan pakaian kita atau membersihkan diri kita agar kita bersih dari najis. Ya, untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya Ibu, macam-macam najis. Macam-macam najis yang pertama adalah najis mughallaza atau najis berat. Adalah najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi. Yang kedua, najis muwaqqafah atau najis ringan. Adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan dia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya atau ASI. Macam-macam najis yang ketiga, najis mutawassito atau najis pertengahan. Adalah najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Kemudian najis pertengahan ini terbagi kepada 2, yaitu najis hukumiyah dan najis ainiyah. Najis hukumiyah yaitu najis yang diyakini adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Kemudian yang kedua najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada jelas wujud, bau ataupun rasanya. Jadi inilah Ibu macam-macam dari najis. Ya, selanjutnya tata cara menyucikannya. Bagaimana tata cara menyucikan najis tersebut? Ini dia, Bu.
najis berat. Cara menyucikannya adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian yang kedua, najis mutawassito muhaffafah atau najis ringan. Cara menyucikannya adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis kencing tersebut. Kemudian yang ketiga, najis mutawassito. Cara menyucikannya tadi ada 2 macam. Najis hukumiyah cukup disiram air di atasnya. Sedangkan najis mutawassito ainiyah itu dibasuh sampai hilang najis bau maupun rasanya. Jadi inilah Bu tata cara menyucikan dari najis. Sudah mulai dari pengertian, dalil, macam-macam najis dan tata cara menyucikannya. Untuk selanjutnya Bu, silakan bentuk kelompoknya. Silakan kita bentuk kelompok untuk diskusi. Ya, Ibu sudah balik kelompoknya dari tadi kan? Ya, silakan diskusikan, amatilah gambar berikut. Nah, setelah diamati, diskusikan dengan teman sekelompokmu, baru nanti kita presentasikan apa hasil dari diskusinya. Ya, silakan anak-anak Ibu. Ya, udah siap kan Bu diskusinya? Ya. Sekarang dari kelompok D dulu. Kelompok D. Ya, kelompok D. Silakan presentasikan dari kelompoknya Ibu. Berdiri Bu. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Simpulan dari kelompok D tadi ya, itu dari pengertian najis. Ya, kelompok A dulu. Kelompok A, apa hasil diskusinya Bu? Apa dalilnya? Ya, dalil dari tentang najis itu ada dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Ya, dari kelompok C dulu Bu. Kelompok C, apa hasil diskusinya Bu? Ya, silakan duduk Bu. Ya, itu adalah hasil diskusi yang sangat bagus sekali. Udah ada mulai dari pengertian, dalilnya, macam-macam najisnya. Jadi Bu, kesimpulannya ada yang kurang satu lagi. Itu adalah cara menyucikan najis. Ya, kelompok B, tambahi dulu Bu, biar lengkap kesimpulan kita pada hari ini. Bagaimana tata cara menyucikan najis tersebut? Bisa Bu, kelompok B? Ya. Ya, silakan dulu. Ya, terima kasih. Sudah lengkap kesimpulan pelajaran kita pada hari ini dari hasil diskusi tersebut. Sudah ada pengertian, dalil, macam-macam najis dan tata cara
duduk, Bu. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Kencing bayi perempuan itu termasuk ke najis apa, kata temannya? Yo, siapa yang bisa menjawab, Bu? Ya, silakan. Ya, terima kasih, jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, najis kencing anak perempuan atau bayi perempuan itu tergolong ke najis pertengahan. Karena yang tergolong ke najis muhaffafah atau najis ringan itu cuma kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya, jadi ada lagi yang mau bertanya, Bu? Ya, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke latihan. Silakan ambil bukunya. Silakan kerjakan latihan ini. Silakan dikerjakan, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya Ibu. Ya, udah Bu, udah selesai? Ya, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan akan kita periksa dari tugasnya ini. Berhubung karena waktunya sudah habis, pada kesempatan ini Ibu sampaikan kepada anak Ibu, silahkan belajar di rumah. Jangan kita padakan yang di madrasah ini saja. Ya, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan